visi dan misi beliau. Wujudkan Banjarmasin bangkit adil dan sejahtera. Asta, asta, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, Astowani dan Neta bersama Asta Banyuasin. Beliau ikut mencalonkan diri pasangan pada waktu itu. Beliau terpilih, dan beliau setelah terpilih, dia punya visi dan misi beliau. Wujudkan Banjarmasin bangkit adil dan sejahtera. Dan ada 5 misi beliau. Kemudian melalui program, ada 7 program. 7 program beliau ini, program yang sangat tajam. Dan didukung oleh 12 gerakan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasinya di program dan program inilah membawa Banjarmasin juga ke masa kepemimpinan beliau di akhir masa jabatan beliau. Salah satu keberhasilan dari kepala daerah itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan. Karena di akhir masa jabatan beliau, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarmasin ada 9,5%. Nomor 2 dari pagar alam untuk masyarakat. Ini salah satu keberhasilan seorang kepala daerah itu dapat menurunkan angka kemiskinan. Juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,3%. Kemudian indeks pembangunan manusia kita sudah atas 6,7%, hampir mendekati 7%. Dan tingkat pengangguran tidak turun. Kenapa tingkat kemiskinan ini bisa menurun? Salah satunya adalah melalui program beliau, Kami Bangkit, perbaikan infrastruktur. Kenapa perbaikan infrastruktur menjadi pokok, menjadi pilihan wajib beliau? Karena dengan infrastruktur bagus, sehingga arus barang yang dihasilkan oleh penduduk setempat seperti sawit, kemudian gabah, jagung dan lain-lain untuk dibawa ke kota, ini biaya transportnya murah sehingga harganya cukup tinggi. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian lagi beliau melalui programnya, salah satunya antara lain adalah melalui 12 gerakan Petani Bangkit, 12 ditunjang oleh 12 gerakan pemberdayaan. Kemudian lagi ada tanam sayur, kemudian lagi ada gerakan ternak unggas, kemudian lagi ada gerakan tanam obat keluarga, gerebek perak. Ini dapat meningkatkan pendapatan dari keluarga, pendapatan keluarga. Nah, kemudian kegiatan lainnya seperti kita lihat untuk di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan program beliau adalah program dokter masuk desa, dan sebagian besar puskesmas ini sudah melakukan layanan rawat inap puskesmas kecamatan itu. Karena masyarakat itu kan cukup jauh kalau dari daerah lain mau berobat ke rumah sakit daerah. Jadi kalau mendadak pada malam hari, ini beliau melakukan dirawat inap dulu, dokter masuk desa. Ini salah satu upaya dari ya. Kemudian penurunan angka stunting sudah prestasi yang dilakukan oleh beliau. Jalan-jalan poros dibangun oleh penghasil beras
Sabah nomor 4 di tingkat nasional. Kemudian untuk Sumatera di tingkat pertama kita meningkat. Dan Banyuasin adalah kabupaten yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Kita punya penghasil telur. Ini penghasil telur tingkat nasional kita. Sampai kita ekspor ke Jakarta, ke luar Sumatera. Begitu juga Gabah. Ini yang beliau lakukan. Kemudian di bidang pelayanan, salah satunya dengan luasnya Kabupaten Banyuasin lebih kurang 11.000 km yang tersebar di 21 kecamatan, 288 desa, 25 kelurahan. Nah, ini memerlukan pelayanan yang harus melakukan pendekatan dengan masyarakat. Beliau melakukan pelayanan dengan masyarakat melalui salah satunya adalah pelayanan kartu KTP. Kalau dulu kita cetaknya di kabupaten, berapa kos dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membuat dan mencetak KTP itu kalau ke kabupaten? Dan apalagi saudara kita yang tinggal di daerah dan menggunakan speedboat, kemudian speedboatnya menggunakan kendaraan darat lagi, dan beliau memfokuskan pelayanan ini. Bahwa ini adalah salah satu unsur daripada program beliau, pelayanan prima jemput bola, pencetakan KTP untuk rekam KTP itu dilaksanakan di kecamatan di masing-masing, sehingga ini membatasi, mengurangi rentang kendali yang jauh, dan menghemat biaya pengeluaran rumah tangga dalam pemberian pelayanan administrasi penduduk. Bayangkan kalau jumlah wajib KTP kita ada 629.000, jumlah penduduk kita hampir 900.850 lebih, wajib KTP kita kalau kita lihat dari jumlah mata kuliah kita ada 629.000 lebih kurang. 629.000 ini rata-rata kos biaya transport masyarakat kalau di ke kabupaten cetak 1.200.000 itu sudah berapa miliar, 12 miliar lebih. Ini bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Ini di sisi pelayanan umum. Dan bahkan sekarang selama kepemimpinan beliau kita punya dua kendaraan operasional pelayanan administrasi penduduk. Melalui kendaraan inilah bisa rekam kendaraannya di mana ada sinyal, ada langit, di situ ada sinyal. Kita sudah punya dua kendaraan. Kendaraan inilah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di desa-desa yang cukup. Itu dari sisi pelayanan administrasi. Bahkan dari pelayanan jam kunci ini namanya ini kita pernah mendapat juara 1 di tingkat nasional, itu dari sisi pelayanan. Ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Melanjutkan setelah menjabat, melanjutkan 1 periode lagi, 2 periode itu. Dengan beliau melanjutkan 1 periode lagi, banyak akan lebih sejahtera lagi, lebih baik lagi, dan tentu ini semua harapan daripada masyarakat. Beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab besar kepada masyarakat. Saya tahu, saya pernah bersama beliau, kemampuan beliau dan pengalaman beliau 1 periode akan membawa bangsa ke depan lebih bangkit, adil dan